Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya CFMJ Tutorial. Channel yang membahas tips dan motivasi buat kalian yang menjadi nasabah pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghadapi DC pinjaman online yang datang ke rumah dengan cara-cara yang kasar, dengan arogan, dengan sikap yang tidak bisa ditoleransi. Simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal dalam memahami maksud dan tujuan dari isi video ini. Oke, sebelum saya bahas materi di kali ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, semoga rezekinya berkah, dan dimudahkan segala rezekinya dan dibukakan pintu rezeki dari arah manapun. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, langsung kita bahas saja. Ketakutan terbesar yang dialami oleh nasabah pinjaman online yang sudah memasuki jatuh tempo, ada yang telat bayar, ada yang sudah gagal bayar, adalah kedatangan DC pinjaman online yang datang ke rumah dengan cara-cara yang arogan, dengan cara-cara yang kasar, yang tidak bisa diajak berbicara baik-baik. Karena mungkin ada di antara mereka yang melihat pemberitaan atau melihat video-video tentang kedatangan DC pinjaman online dengan kata-kata yang kasar, membentak-bentak, mencaci maki, dengan kata-kata yang boleh dibilang tidak bisa ditoleransi lagi. Oke, karena banyak beredar video-video tentang DC yang seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara mengatasi DC pinjaman online yang datang ke rumah dengan cara-cara seperti itu, dengan cara-cara yang bikin kita emosi, sekaligus ada mungkin yang kepancing emosi, ada yang ketakutan, ada yang merasa betul-betul ngedrop mentalnya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi saran dari saya, langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam menghadapi DC pinjaman online yang kasar seperti itu adalah dengan cara menguatkan dulu mental kalian. Jadi kalian harus kuatkan mental dulu, seolah mereka itu tidak ada apa-apanya lah, karena mereka juga manusia, hidupnya hanya sekali, matinya juga hanya sekali. Jadi jangan takut, kita juga kan hidup hanya sekali, mati hanya sekali. Ya gak usah di istilahnya ditakuti, itu manusia. Jangan sampai takut sama DC pinjaman online. Kalaupun misalkan dia kuat, kalaupun jago, dia pasti mati juga. Jadi jangan takut, kita tetap kuatkan mental, hadapi dengan tenang, dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan karakter kita, jangan kepancing walaupun mereka melakukan cara-cara yang kasar seperti itu. Karena kalau kita kepancing itu bisa berbahaya. Penting kita jangan ada di posisi yang kepancing emosi. Kita bersikap tenang aja, bersikap biasa saja, dan menghadapi mereka dengan cara-cara sesuai dengan kemampuan kita, dengan cara yang benar. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang aneh. Kecuali, ingat, kecuali jika DC-nya memang rese banget, sudah tidak bisa diajak toleransi, tidak bisa diajak berbicara baik-baik, sudah kasar, sudah teriak-teriak ke tetangga, kemana-mana. Nah, itu hal yang harus kita lakukan adalah terserah kita. Kalau misalkan kita mau dengan kasar juga silahkan. Kalau kita mau, kalau misalkan yang penting jangan takut. Apa yang ditakutkan? Kita itu cuma hidup sekali, mati sekali. DC juga hidup sekali, mati sekali. Jadi jangan takut dengan DC pinjaman online. Ngapain takut? Siapkan saja senjata perang kalau memang kalian takut. Siapkan aja senjata perang, jadi di saat mereka sudah ada di depan mata, itu senjata perang sudah siap dan bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau memang kalian takut. Dan ini kalau memang si DC-nya itu melakukan hal-hal yang di luar pri kemanusiaan, dengan kata-kata yang kasar, yang tidak sopan, teriak-teriak, pokoknya bikin kita emosi aja dengan cara-cara yang tidak baik. Yaitu hal yang harus kita lakukan, terserah kita. Penting yang utama adalah kuatkan mental, kuatkan fisik, kuatkan psikis. Ingat, ada Allah yang akan menolong kita. Karena hidup mati seseorang tidak ditentukan oleh DC pinjaman online. Ingat, hidup mati seseorang tidak ditentukan oleh DC pinjaman online. Kita harus berani. Kita makan nasi, DC juga mungkin makan nasi, kecuali kalau dia makan batu, ya kita mungkin bisa diperhitungkan kalau dia sehari-hari makan batu. Kalau dia sehari-hari hanya makan nasi, tenang saja. Kalau memang kita harus mati, ya Allah itu yang menentukan, bukan DC pinjaman online. DC pinjaman online cuma manusia suruhan, cuma manusia yang bekerja.
sama mungkin kayak kita, mereka digaji. Seperti itu ya. Jadi kalian tenang aja, jangan sampai terpancing dalam menghadapi DC pinjaman online yang kasar. Jadi kita bersikap tenang. Kalau misalkan bisa, kita senyumin aja, mereka datang, mereka kasar, senyumin aja sambil kita rekam aktivitas mereka, aktivitas DC pinjaman online yang datang ke rumah dengan cara-cara yang tidak sopan, dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang intimidasi. Kalian rekam aja semuanya, simpan rekamannya baik-baik untuk nanti dibuktikan, untuk nanti sebagai alat bukti kalau memang prosesnya berlanjut, sebagai alat bukti aja. Nanti kalau misalkan prosesnya berlanjut, kita bisa datang ke kantor OJK. Kebetulan kantor OJK dekat rumah saya, jadi nanti bisa langsung diajukan ke OJK, dilaporkan bahwa ini ada DC seperti ini, bagaimana dari perusahaan ini, dari aplikasi ini, dari pinjol ini, tinggal seperti itu aja. Walaupun memang OJK nggak menanggapi, nggak masalah, penting kita sudah lapor, asalkan kita punya bukti yang kuat. Ingat, kita harus punya bukti yang kuat, oke ya? Seperti itu cara menangani DC pinjaman online yang datang ke rumah kita dengan cara-cara arogan. Nah, kalau misalkan kita bingung atau kalian bingung, saya tetap takut, DC itu kan menyeramkan, badannya gede, wajahnya serem, ngomongnya kasar, matanya belotot gitu, gede, tetap serem, tetap menakutkan. Gimana yang harus kalian lakukan? Nah, ini tips buat kalian yang masih takut, yang masih betul-betul panik didatangi DC yang kasar, yang seperti itu. Simak ini caranya biar kalian paham, biar kalian tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke ya. Jika ada DC yang seperti itu, ini jawaban yang tepat. Ini jawaban yang harus kalian lakukan ke DC itu. Oke, dengan cara seperti ini. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Wow, hingga kau sadari betapa menyakitkan hatiku, kan ku balas nanti. Nah, seperti itu yang harus kalian lakukan jika ada DC. Memang tidak bisa diajak negosiasi, tidak bisa diajak berbicara dengan cara baik-baik. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa sebelum video ini diakhiri, kita bermunajat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita sudah terjerat dalam riba. Semoga segera dibukakan pintu rezeki agar kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Mari kita beristighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Semoga Allah membukakan pintu rezeki pada kita semua agar kita segera bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.